Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvindra Putra Ardana dari kelas Teknik Komputer Kontrol 2A, nomor induk mahasiswa 2133040003. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai praktikum rangkaian elektronika tentang dioda penyarah setengah gelombang. Selamat menyaksikan. Ya, ini merupakan nama anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Alvindra Putra Ardana. Lalu yang kedua, Desna Fitria Devi. Lalu yang ketiga, ada Fauzia Sukma Sifani. Lalu yang keempat, ada Rahmat Fauzi Effendi. Nah, lalu yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari dioda sebagai penyearah. Rectifier atau penyearah gelombang yaitu suatu bagian dari rangkaian catu daya atau power supply yang berfungsi sebagai pengubah sinyal AC atau alternating current jadi sinyal DC atau direct current. Rangkaian rectifier atau penyearah gelombang ini pada umumnya memakai dioda sebagai komponen utamanya. Hal ini dikarenakan dioda punya karakteristik yang cuma melewatkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Kalau sebuah dioda dialiri arus bolak-balik atau AC, maka dioda tersebut cuma akan melewatkan setengah gelombang, sedangkan setengah gelombangnya lagi diblokir. Nah, untuk gambar yang di samping kiri itu ada gambar dari simbol rectifier atau dioda penyearah dan komponennya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip kerja dari dioda penyearah. Nah, prinsip kerja dari dioda penyearah adalah salah satu fungsi dioda yaitu sebagai penyearah arus. Hal ini sesuai dengan karakteristik dasar dioda yang cuma melewatkan arus listrik satu arah saja. Fungsi dioda sebagai penyearah ini banyak diaplikasikan pada rangkaian power supply. Maksudnya penyearah di sini merupakan dioda yang dipakai buat menyearahkan arus bolak-balik atau AC menjadi arus searah atau DC. Prinsip ini dipakai pada saat kita membutuhkan tegangan DC dari sumber tegangan AC seperti pada listrik rumah tangga. Sumber listrik di rumah yang diperoleh dari PLN yaitu tegangan AC sebesar 220 volt buat bisa dipakai pada perangkat elektronika seperti misalnya televisi, radio, DVD player, charger HP, dan sebagainya. Tegangan AC tersebut harus diturunkan dan disearahkan terlebih dulu. Nah, buat keperluan penyearahan inilah dioda dibutuhkan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis dioda penyearah. Nah, jenis dioda penyearah ini ada 3 jenis. Yang pertama ada dioda penyearah setengah gelombang. Nah, dioda penyearah setengah gelombang ini merupakan penyearah yang cuma mengeluarkan setengah siklus gelombang sinus dengan memakai satu blok dioda saja. Nah, untuk gambar yang di samping kanan itu merupakan adalah gambar dari rangkaian dioda penyearah setengah gelombang dan sinus gelombangnya juga. Lalu yang kedua ada dioda penyearah gelombang penuh. Dioda penyearah gelombang penuh ini merupakan penyearah yang mengeluarkan semua siklus gelombang sinus dari sinyal AC. Prinsip kerja dari rangkaian ini yaitu membuat penyearah ganda dengan lebih dulu membalik siklus negatif dari masukan. Nah, gambar yang di samping kiri merupakan gambar dari rangkaian dioda penyearah gelombang penuh dan juga siklus gelombangnya. Nah, lalu yang terakhir, yang ketiga, ada dioda penyearah sistem jembatan. Dioda penyearah sistem jembatan ini merupakan penyearah dengan memanfaatkan topologi dioda yang disusun dengan sistem jembatan atau dioda bridge. Sistem ini mengambil semua siklus gelombang sinus masukan, tapi dengan input fasa tunggal. Sistem lebih efisien pada sistem power supply dengan input fasa tunggal karena menghemat penggunaan lilitannya. Yang gambar samping kanan juga merupakan rangkaian dari dioda penyearah sistem jembatan dan juga ada siklus gelombangnya. Oke, selanjutnya kita akan ke pembahasan utama yaitu dioda penyearah setengah gelombang. Saya akan menjelaskan pengertian dan cara kerjanya. Nah, dioda penyearah setengah gelombang atau half wave rectifier adalah sistem penyearah yang menggunakan satu blok dioda tunggal atau bisa satu dioda atau banyak dioda yang diparalel
untuk mengubah tegangan dengan arus bolak-balik atau AC menjadi tegangan dengan arus searah atau DC. Keluaran dari penyearah ini memiliki riak lebih besar dari penyearah gelombang. Prinsip kerja dari rangkaian ini adalah memanfaatkan karakteristik dioda yang hanya bisa dilalui arus satu arah saja. Disebut penyearah setengah gelombang karena penyearah ini hanya melewatkan siklus positif dari sinyal AC. Rangkaian penyearah setengah gelombang banyak dipakai pada power supply dengan frekuensi tinggi seperti pada power supply SMPS dan keluaran transformator flyback televisi. Nah, untuk gambar yang ada di samping kiri itu merupakan rangkaian dari dioda penyearah setengah gelombang ya. Di situ dipakai ada dioda penyearah yang jumlahnya ada 1 dan diserikan dengan resistor dan juga sumber tegangan. Oke, selanjutnya ada cara kerja penyearah setengah gelombang. Rangkaian penyearah setengah gelombang mendapatkan masukan dari sebuah sekunder trafo yang berupa sinyal AC. Nah, di situ ada gambar nih, ada gambar dari rangkaian dan siklus gelombangnya. Ya, ada gelombang input itu gelombangnya gelombang penuh ya. Ada plus, ada minus, ada gunung, ada lembah. Ya. Itu yang menandakan bahwa siklus itu masih bersifat sinyal AC. Nah, lalu yang untuk sinyal outputnya itu dia hanya terdapat gunung saja atau plus ya, terus kemudian ada jarak ya. Itu yang menandakan bahwa sinyal tersebut merupakan sinyal DC ya, dengan frekuensi hanya setengah gelombang saja yaitu 50 Hz. Nah, lalu prinsip kerja penyearah setengah gelombang adalah bahwa pada saat sinyal input berupa siklus positif, maka dioda mendapat bias maju, sehingga arus mengalir ke beban, dan sebaliknya bila sinyal input berupa sinyal negatif, maka dioda mendapat bias mundur, sehingga arus tidak dapat mengalir. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari dioda penyearah setengah gelombang. Kelebihannya dilihat dari segi rangkaian sangat simpel dan sederhana. Lalu biaya yang dibutuhkan untuk rangkaian lebih murah karena hanya menggunakan satu dioda. Lalu kekurangannya, keluarannya memiliki riak atau ripple yang sangat besar sehingga tidak halus dan membutuhkan kapasitor besar pada aplikasi frekuensi rendah seperti listrik PLN 50 Hz. Namun kelemahan ini tidak berlaku pada aplikasi power supply frekuensi tinggi seperti pada rangkaian SMPS yang mempunyai duty cycle di atas 90%. Kurang efisien karena hanya mengambil satu siklus sinyal saja, artinya siklus yang lain tidak diambil alias dibuang. Ini mengakibatkan keluaran dari power supply yang menggunakan penyearah ini memiliki daya lebih kecil. Nah, itu merupakan kelebihan dan kekurangan dari dioda penyearah setengah gelombang. Nah, dalam membuat suatu rangkaian penyearah setengah gelombang ini dibutuhkan beberapa komponen, yaitu komponennya yaitu yang tadi seperti yang ada di rangkaian, yaitu resistor, satu resistor dan satu dioda yang diserikan. Lalu ada komponen, ada alat seperti fungsi generator dan osiloskop. Nah, untuk gambar yang tengah itu ada gambar komponen yaitu dioda dan resistor yang diserikan. Lalu untuk yang di samping bawah kiri itu merupakan gambar dari komponen fungsi generator, dan yang bawah kanan itu ada osiloskop. Nah, lalu saat praktikum kita atur function generatornya dulu. Untuk frekuensinya kita atur menjadi 50 Hz. Lalu untuk amplitudenya kita ubah menjadi 5 VPP. Nah, dari praktikum tadi kita ukur menggunakan multimeter. Kita ukur untuk mengukur tegangan input atau output, kita paralelkan dengan rangkaian dan didapatkan hasil untuk tegangan inputnya yaitu 5,1 volt AC. Lalu untuk frekuensi inputnya didapatkan 50,04 Hz. Nah, lalu untuk gelombang outputnya, nah ini merupakan
gambar dari siklus sinyal dari output DC, ya. Di situ hanya ada gunung, lalu ada jarak gunung, ya. Itu yang menandakan bahwa frekuensinya hanya 50 Hz atau setengah gelombang, dan di situ hanya bersifat plus saja, hanya ada gunung saja. Itu sinyalnya. Nah, lalu didapatkan nilai tegangan output yang diukur yaitu 3,2 volt. Lalu untuk frekuensinya frekuensi outputnya didapatkan 49,99 Hz. Kenapa berubah? Karena ada hambatan, ya, dioda juga bisa jadi hambatan. Lalu kita beralih ke analisis dan kesimpulan. Nah, dari analisis data praktikum yang telah dilakukan oleh kami, kelompok kami, yaitu dari percobaan praktikum yang telah dilakukan, didapatkan nilai tegangan input sama dengan 5,1 volt, tegangan output 3,2 volt, lalu frekuensi input didapatkan 50,04 Hz, dan frekuensi output didapatkan 49,99 Hz. Untuk tegangan input dan frekuensi input, nilainya kurang lebih sama dengan tegangan dan frekuensi yang diatur pada function generator, yaitu 5 VPP dan 50 Hz. Jika dilihat dari siklus gelombang yang ada pada osiloskop dan function generator, dapat diketahui bahwa siklus gelombang input pada function generator membentuk gelombang penuh dengan satu gunung plus dan satu lembah minus, yang menandakan sinyal tersebut masih bersifat AC dengan frekuensi 50,04 Hz. Kemudian untuk siklus gelombang, tegangan outputnya pada osiloskop hanya terbentuk setengah gelombang atau gunung saja, ya, atau bersifat plus, yang menandakan bahwa siklus gelombang tersebut merupakan sinyal output yang bersifat DC dengan frekuensi 49,99 Hz. Sedikit berbeda dengan input karena adanya hambatan. Itulah yang diartikan sebagai dioda penyearah setengah gelombang. Nah, untuk perhitungan tegangan DC keluaran dari penyearah setengah gelombang mengacu pada kondisi saat fase on dan off pada sinyal gelombang output. Pada saat fase positif, dioda menghantar sehingga tegangan keluaran saat itu sama dengan Vmax dari sinyal input. Kemudian saat fase negatif, dioda tidak menghantar sehingga tegangan keluaran pada fase ini sama dengan 0. Nah, itu merupakan analisis dari praktikum yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Nah, lalu kesimpulannya dari materi ini yaitu yang pertama yaitu dioda penyearah adalah dioda yang digunakan untuk menyearahkan arus AC menjadi arus DC. Lalu prinsip kerja dioda penyearah banyak diaplikasikan pada rangkaian power supply. Lalu terdapat 3 jenis dioda penyearah berdasarkan konfigurasi dan bentuk sinyal yang dihasilkan, yaitu yang pertama ada dioda penyearah setengah gelombang, dioda penyearah gelombang penuh, dan dioda penyearah sistem jembatan. Nah, dioda penyearah setengah gelombang adalah penyearah yang mengeluarkan setengah siklus gelombang sinus dengan menggunakan satu blok dioda saja. Lalu prinsip kerja penyearah setengah gelombang adalah bahwa pada saat sinyal input berupa siklus positif, maka dioda mendapat bias maju, sehingga arus mengalir ke beban, dan sebaliknya, bila sinyal input berupa sinyal negatif, maka dioda mendapat bias mundur sehingga arus tidak dapat mengalir. Nah, lalu nilai tegangan dan frekuensi input yang didapatkan pada praktikum kami, kelompok kami, yaitu bernilai kurang lebih sama dengan tegangan dan frekuensi yang diatur pada function generator, hanya berbeda sedikit saja. Lalu siklus gelombang input AC membentuk gelombang penuh, meliputi gunung yaitu bersifat plus dan lembah bersifat minus. Sedangkan siklus gelombang output DC membentuk setengah gelombang meliputi gunung saja, yaitu bersifat plus. Nah, lalu yang terakhir, perhitungan tegangan DC keluaran dari penyearah setengah gelombang mengacu pada kondisi saat fase on dan off pada sinyal gelombang. Nah, itulah penjelasan dari materi mengenai dioda penyearah setengah gelombang. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.